Vespa ya. Vespa yang klasik kayaknya lebih asik. Sekarang punya berapa Vespa? Vespa ada 3. Ada 3? Ada 3. Yang make? Gua semua. Lu doang? Iya. Jadi kalau lu make satu, besok lu ganti lagi. Iya. Besok lagi ganti lagi. Iya. Gua warga negara yang taat pajak. Sampai sekarang? Sampai sekarang hidup. Bayar pajak terus? Pajaknya Bayar. berapa? Setahun berapa? 50.000. Di BPKB-nya itu ada tulisannya Garuda 3. 3-nya Romawi. Itu ada 1. Bisa sampai berapa harganya? Dan sekarang harganya udah mulai gila, akhirnya sampai dengan 100 juta. Ya. Itu nyampe orang dari Pulau Jawa yang ambil. Lakunya tahu nggak berapa? 400 juta. 400 juta. Dia bawa dari Jawa. Dia bawa mobil, nyampe sini dia cek, tetap deal jadi, langsung dipretelin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Sales Engineer. Lagi-lagi kita sekarang ada di segmen Sales Talk. Jadi kita coba mau ngobrol sama sahabat kita, Taufik Nizamuddin. Beliau ini dari dulu emang lu suka skuter ya? Ya, Vespa ya? Vespa yang klasik kayaknya lebih asik. Enggak, gua coba diceritain lu sejak kapan suka Vespa dan kenapa Vespa? Sejak kapan dan kenapa? Jadi waktu gua SD 97 masuk 97. atau lu masuk 95? Enggak naik kelas. Enggak ya. Gua 98 99 itu bokap sempat punya Vespa di 98 99. Iya. Dulu keren banget lah. 98 99 tuh Vespa keren banget sih. Enggak, waktu itu malahan Vespa itu kayak nggak ada harga di tahun itu. Jadi bokap itu beli 1,5 juta. Vespa Super tahun 78. Dia pakai karena itu Super itu masih Super 78 awal, Super itu masih asker kecil. Oke. Nah, bokap punya 78 awal dia. Jadi asker kecil, jadi suka mogok-mogokan gitulah. Jadi nyokap itu bawel. Ngomel lah. Ngomel. Wah, Vespa ini berisiknya iya. Suka rusak. Jadi waktu itu ekonomi orang tua masih gonjang-ganjing. 98 udah itu lagi krisis juga kan? Masih gonjang-ganjing waktu itu. Jadi cuma bertahan 3 tahun Vespa itu. Sempet juga waktu itu bokap itu masih honor di PU. Di PU. Masih honor di PU. Jadi kalau seserannya, kalau waktu itu gambar project PU itu masih pakai kertas kalkir ya. Nah, itu seseran bokap. Dia gambar, ya, ada seseran. Nah, gambar jadi, dan lebih uniknya lagi kalkir itu kalau bokap menggambar ngapusnya pakai silet. Ya. Zaman kalkir dulu ya lah. Iya kan? Kalau misalnya kita salah kan, karena kan pakai apa sih nama? Track pen ya. Kalau misalnya pakai track pen. Anak teknik lu. Enggak. Gua emang nggak pernah gambar masalahnya, coy. Waktu kuliah? Kuliah kan nggak ada gua gambar kalkir. Enggak, ya gambar pakai A4 apa A0 waktu itu. Lah iya, track pen-nya kan track pen yang bisa dihapus kan. Bukan dosennya siapa waktu itu? Pak Rudolf ya? Pak Nafrizal, Pak Rudolf. Enggak dong, Pak. Pak Nafrizal itu enggak, gua kan sarjana, men. Oh ya, oke. Lu kan ahli madya. Kalau S1 itu gambar teknik itu Pak Nafrizal, gambar mesin Pak Rudolf. Lanjut. Soal Vespa lanjut. Nah, jadi 3 tahun make itu Vespa. Dan waktu itu sempet make juga. Itu waktu SD itu. Jadi bokap itu di tahun itu
pernah jualan air isi ulang galon di tahun itu. Jadi harga misalkan sempat lupa juga sih berapa harganya ya. Taruhlah kita 5.000. Jadi kalau diantar tambah 1.000. Oke. Jadi 6.000. Jadi pernah waktu itu gua dengan kakak, ayo kita antar di mana ini? Yaudah, ngantar bawa Vespa. Pakai Vespa. Iya, jadi Kan lumayan susah nganter galon pakai Vespa. nah itulah hanya orang-orang tertentu yang bisa. Jadi, depan satu, belakang satu. Kalau depan dua susah mau mijak remnya. Sebelah kanan rem, sebelah kiri kan enggak. Nah paling taruh di situ, kalau nggak taruh di tengah. Vespa itu kan remnya di bawah kan? Iya, sebelah kanan, Kaki sebelah kan, kanan, kanan. sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi kan ada tulangan tengahnya bentuk V gini. Ya. Nah paling taruh di situ, jadi lutut ini bisa ngejepit. Dengan yang bonceng belakang bisa meluk. Bisa megang 1 galon lagi. Satu, jadi bawa 2 nganter. Jadi wah itu Vespa itu waktu itu ngebantu banget tuh buat di rumah. Terus ya bokap masih ngomel, nyokap ngomel-ngomel, wah mogok lah. Jadi sempat gue yang pakai Vespa itu jatuh lah. Jadi engkolnya bengkok. Oke. Itu lu masih SD dong? 98 lu masih SD lah. Iya, gue masih belajar. 98 udah belajar naik motor? Belajar sendirian. Nakal juga. Soalnya gue belajar bawa motor 2002. Gue kelas 5 SD. Kalau lu 98 berarti lu kelas 2 SD. Jangan-jangan lu SD-nya agak lama ya? Gue nggak. Pokoknya 98, 99 punya Vespa udah itu. Pokoknya gue SD itu. Itu sampai beberapa tahun dipakai sama bokap? Ya cuma 3 tahun lah. Sekarang masih ada? Sekarang nggak ada, dan Vespa itu gue cari sih. Gue platnya ujungnya itu Avi. Oke. Serinya Avi. Cuman gue nggak tahu sekarang ini di mana. Kalau seinget gue Vespa itu udah balik nama atas nama bokap. Nah, itu masih gue cari sih. Kalau ketemu pengen juga sih gue bayarin tuh Vespa karena sejarahnya. Nah. Jadi sekarang jadi awalnya lu suka Vespa karena dulu bokap pakai Vespa. Iya. Cuma kan menurut gua ya motor begitu tuh ribet gitu loh. Sering dandan ya kan. Motor lu sekarang juga gitu mungkin kan? Sekarang punya berapa Vespa? Vespa ada 3. Ada 3? Ada 3. Yang make? Gua semua. Lu doang? Iya. Jadi kalau lu make satu besok lu ganti lagi. Iya. Besok lagi ganti lagi. Iya. Itu sehat semua Vespa-nya? Alhamdulillah sehat. Karena Vespa mau rusak apa enggaknya tergantung gimana perawatan kitanya. Enggak, masalahnya Vespa itu kan motor lama, ya kan? Motor lama, pastilah sering mogok, spare partnya susah, ribet gitu loh. Kalau Vespa mogok itu jarang dirawat. Satu. Yang kedua pasti kalau nggak putus seling. Oke. Putus seling dengan busi mati. 3 itu aja sih. Jarang dirawat. Yang harus dirawat apa coba? Banyak banget kayaknya kalau Vespa. Ya gua sering banget kalau orang bawa Vespa, sering banget lihat orang bawa Vespa mogok. Ya Vespa itu paling rajin ganti oli. Bensinnya pakai bensin campur tuh. Bensinnya juga kan pakai campur oli samping kan. Pakai oli samping dia. Ya kalau kayak zaman sekarang ini kan ada yang senior, ada anak indie main Vespanya, ada pemain baru gitu kan. Jadi kalau lu masuk ke yang mana ya? Semualah. Tadi kan bokap pakai beberapa tahun terus jual. Nah, lu mulai punya buat lu Vespa dari tahun berapa? Nah, jadi gua waktu itu kuliah gue masuk kuliah 2009. Kok sama kita ya? Kok sama kita masuknya? Oke. Kuliah 2009, di 2010 itu kakak udah kerja 2010 ya. Dia 2010 udah kerja, jadi waktu itu motor tuh rebutan memakai itu. Yang motor Karisma itu?
Enggak, Suprapit. Sebelum, Karisma belum. Oh, oke. Karisma belum, Suprapit. Kakak itu ngajakin, Jam, beli Vespa yuk. Ya ayo, jual aja motor gua. Motor gua waktu itu Shogun. Pernah pakai Shogun juga? Pernah. Pakai Shogun. Pernah pakai Shogun. Itu SMK. SMK pakai Shogunnya udah jual aja motor gua. Kita beli Vespa berapa? Paling 2,5 juta. Ya udah, yuk ngomong dengan bunda. Jadi tetap bendahara negara itu ibu. Mau kayak mana juga tetap bunda, ya. tetap bunda. Tetap nggak bisa. Kita mah ngasih DP-nya aja ya. Nah, jadi ngomong, ayo buat apa kata bunda. Jadi motor tua mau kan gini ngabisin duit nggak ada ini. Yaudah, diem lah. Jadi yaudah biarin. Jadi motor tuh belum ya nabung lah. Gue dengan kakak di 2010 tap. Jadi megang duit itu 2,5 juta gue dengan kakak itu. Megang duit 2,5 juta, minta cariin lah dengan angkat lah di loudspeaker ya, biar tahu nih. Ngelak. Ya Allah, ini loh kalau HP moto ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, gimana Bapak Topik? Posisi lagi sedang di mana ini? Lagi syuting. Lagi shooting. Lagi syuting dalam film apa itu kira-kira? Apa ini? Ada iklan sampo? Iya. Gantiin kakek Sugiono. Kakek Sugiono, astaga, ada job. Merapat gak? Gimana? Ya besok kira berapa? Jam berapa? Jam 9 lah ya? Di orang lain? Ya nanti belum ada kabar sih di grup, nanti dikomporin aja di grup jam 9 lah ya. Hah? Jam 9 lah ya. Ya. Jam 9? Iya, gimana? Pagi bener, oh iya. Pagi betul. Kan jam 10 acara, jam 9 OTW, entah dari mana. Udah lah, gak usah nelpon lu, WA aja, ganggu aja lu. Ya dikit aja sih, senggol dikit ininya, ngilitnya. Nah, orang lagi syuting. Kepalanya aja. Dah. Yaudah, besok kabar-kabaran. Ya, jam. Panggilan ya. Yo. Siap. Oke, siap komandan. Ya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Jangan lupa di magicnya. Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai ngumpul duit 2,5 juta. Kumpul duit 2,5 juta. Jadi di 2010 itu ada kakak sepupu dari nyokapnya dia itu Ayu nyokap. Nah. Kakak sepupu dari nyokap, Ayu nyokap. Kakak sepupu lah ya. Ya. Tapi dari garis keturunan nyokap. Ya. Oke. Jadi manggil dia itu Alemawan. Alem tuh bahasa Palembang. Oke. Bahasa Palembang. Jadi Emang lu ini orang Palembang, Dik? nyokap. Nyokap tuh orang Palembang. Oh. Gue kira lu Lampung asli ya. Nyokap Palembang. Kalau keluarga besar banyak di Palembang. Oke. Lanjut. Oke. Nanti kita ngomong soal Palembang ya kan. Nah, adanya ngomong lalem. Waktu itu Alemawan itu dia alhamdulillah anggota dewan. Waktu itu di Lampung Timur dari Partai TIT. Usah disebut lah partainya ya. Disebut lah. Dari partai Golkar, PDI, Wiranto Hanura. Iya. Udah nggak ada udah sekarang. Ya, makanya nggak usah disebut kan. Tapi dia jadi loh. Sekarang jadi lagi? Enggak. Kan? Ya karena udah nggak ada partainya. pernah jadi dia. Nah, jadi ngomong lalem. Karena kan waktu itu kedengarannya di Lampung Timur masih banyak Vespa. Masih banyak Bahan lah, Vespa bahan ya. bahan pikiran banget itu. Jadi Lem cariin Vespa gini, punya duit berapa? Ini sih megang duit 2,5 juta Lem. Ya udah, nanti ya nunggu sambil nyari juga kan, ada ujungnya selang 3 minggu atau sebulan itu Alam tuh ngabarin,
Jam ini ada Vespa, ambil aja di Serbawono. Kata Halem tuh kan, Vespanya di bengkel, ambil aja. Nanti abang Anda yang dampingin, adiknya Halem, manggilnya abang Sanda. Ya Lem, jadi kesana lah, bawa mobil pick up, plat merah. Ke bengkel tadi? Ke Serbawono. Itu ngajakin Wilson, tetap Wilson. Iya. Makanya Le, lu dengerin Le. Son. Oh. Lu sekarang lu udah bahagia, lupa lu sama topik Le. Jadi ngambil lah. Itu berangkat itu siang dengan Wilson ke sana. Dapat kabar itu Vespa 69. Wah, 69 itu tahun 69. Tahun 1969 Vespanya. Oh, pangkal 6, gue seneng lah. Karena waktu itu masih buta tuli untuk Vespa. Karena di tahun 69, karena mindset gua waktu itu, wah 69, palanya bulat nih, lampunya bulat nih, ya kan? Bukan gayanya ya. Lampunya bulat nih, gua udah seneng nih. Wah 69 bulat nih. Karena mindset gua taunya 6 itu pala bulat dan harganya lumayan. Nah, jadi ini disuruh ambil aja di bengkel gitu kan? Ambil aja bengkel. 2,5 juta udah lu kasihin sama Alam lu itu? Gua kasihin ke abang Sanda. Nah, udah kesana bareng gua lihat, waduh, bukan bulat, kotak, aduh. Jadi sempat ada kecewanya, ada nyeselnya gitu kan. Tapi udahlah, udah berangkat jauh-jauh sini, nggak diambil, sayang, kasihan, dah. Jadi nyampe sana itu Vespa itu di bengkel itu tadinya mau direstorasi dengan si pemiliknya. Nggak tahu itu ada konfirmasi apa enggak. Alam itu dengan kawannya itu nggak tahu. Jadi gue datang ke bengkel, langsung gue angkat aja tuh dengan abang gue. Aja angkat. Lah orangnya malam, udah nanti mana duitnya? Gue kasih lah duit. Berapa Lem? Nelpon Alam, berapa Lem? Kasih aja abang Anda 3,5 juta. Lah nggak bawa segitu, bawanya 3 juta, ya udah kasihin. Suratnya nanti gampang kan. Jadi gue bawa Vespa itu nyampe di rumah itu hujan badai. Gue dengan Wilson, San, 2 kali nama lo gue sebut. Kangen agaknya sama Wilson ya. Jadi udah gue bawa lah tuh Vespa sama Wilson. Waktu itu jalan jauh lewat Tanjung Bintang, jalan jelek. Jadi gue dulu jelek lah jalan Tanjung Bintang. Jadi ganti-gantian lah gue dengan Wilson tuh sambil belajar. Dulu dia masih belajar bawa mobil. Wilsonnya udah ambil belajar. Harusnya dia berterima kasih sama lu, udah diajarin bawa mobil sama lu berarti kan. Udah kan, jadi gue kepar lah dia dari itu. Gue tidur di mobil, jadi gue nggak tahu karena gue kecapean juga kan. Pas nyampe rumah itu Vespa itu kan dari Serbawono gue ikat. Nyampe rumah udah tiduran, udah nggak berdiri lagi. Motornya udah tidur. Jadi udah tidur Vespa itu. Dari sana lu motor tuh berdiri diikat. Nyampe rumah tidur. Mungkin dia capek. udah gitu hujan dingin kan. Iya kan. Udah nyampe Wilson bermalam lah di rumah. Besoknya baru gue lihat. Jadi waktu itu keadaannya ya nggak jelek-jelek amat dan nggak bagus-bagus amat, sedang lah. Jadi gue waktu itu ngambil Vespa 69 itu gue nggak tahu. Dulu lo ngambil berarti 3,5 juta. 3,5 juta. Dah, jadi gue. Lu benerin habis berapa Vespa pertama ini? Waktu itu sampai jalan lo benerin habis berapa tuh? Kalau waktu itu sih habis 2 jutaan sih gue. 2 jutaan. Karena benerin mesin, benerin bodi, beli aksesoris segala macem. Karena waktu itu masih. Udah langsung lo modif lah ya biar enak dilihat. Enggak juga? Enggak dimodif sih, paling ngasih part-part yang emang harus ada gitu. Apa? Itu belum termasuk ngecat belum tuh? Ngecat, kalau untuk ngecat gue punya skill sendiri sih untuk ngecat. Jadi ngecat sendiri. Yang mau ngecat Vespa ya. Nomornya ya di bawah sini. Karena kalau ngecat Vespa sekarang lumayan mahal, 2,5 juta. Itu udah dempul, ngecat udah jadi. Full. Iya. 2,5 juta untuk ngecat sekarang. Kalau di lu berapa dong? Kalau di lu berapa?
2.400.000. Oke. Minimal lebih murah ya kan. Iya kan, 2.400.000. Jadi dulu 2 juta buat dandan segala macam lah. Ya, 2 juta karena waktu itu terbilang murah. Di 2011 ya, gua itu beli Vespa. Dan 2011 gua bawa di 2012-nya ya udah gua chat itu gua ada kuliah, itu sempat gua bawa kuliah juga. Pernah ngeliat nggak? Iya pernah lihat lah. Kita satu kampus ya? Satu kampus. Oh iya. Cuma bedanya gua S1 lu D3. Tetap beda kelas kita. Tapi kita satu rumah ya, beda kamar aja ya? Beda kamar. Okay. Jadi Vespa itu Vespa yang merah itu kan? iya, yang ini, dulu. ini. Iya. Yang ini. Jadi udah jalan. Waktu itu zaman gubernurnya Sarudin. Ya. Waktu itu mati pajak 2 tahun. Jadi gua ngajak udah mulus gitu kan. Jadi ada pemutihan. Jadi gue waktu itu ngajakin Wilson lah, gue warga negara yang taat pajak. Sampai sekarang? Sampai sekarang hidup. Bayar pajak terus? Pajaknya Bayar. berapa? Setahun berapa? 50.000. 50.000. Iya, kayaknya 50.000 deh. Enggak, motor lama tuh harusnya udah lah gak usah bayar pajak ya kan? Jangan, bayar. Tipe skuter, merek Vespa. Tahun 69, 150 cc. Oh gede juga ya cc-nya. Merah tua. Jadi waktu itu sempat waktu ngidupinnya itu Ntar nih PKB-nya 15.000, SWDKLLJ-nya 35.000, 50.000 cuman. Murah banget. jasa harganya yang mahal, 35 itu. Oh iya, ini jasa raja. Jadi Iya. PKB-nya cuma 15.000 dong. Iya pajaknya. Jasa harganya yang mahal. Mahal jasa harganya daripada pajak. Oke. Berarti semua Vespa lu hidup pajak ya? Enggak, cuma 2. Ini satunya tahun 78. Pemutihan kemarin gue bayarin. Itu mati tahun 2006. Jadi waktu zaman Gubernur Ridho, gue hidupin pajak habis 750.000. 19.500. Itu 55.000 pajaknya. Itu atas nama lu juga ya? Iya. Oh berarti ini kena progresif lah ya? Belum ya. Kalau 3 Oh 2 emang belum kena? maksimal 2. Kalau 3 baru kena progres. Tapi ini 19.500 dia lebih tinggi. Iya. Selisih 5.000 mah ini. Ini 50 itu 55 total. Lah iya, dia naik harganya. Kenapa? Harusnya kan tipenya sama, bukannya sama? Di kwitansi jual beli. Oh ya di ininya harga dasarnya. Kena ya. Ini waktu itu dikenain 2,5 juta, ini 1,5 juta. Buat balik namanya. Iya, karena balik nama kan harus ada notis jual belinya. Lu nggak ada? Nggak ada, jadi nembak. di Indonesia ini apa sih nggak bisa kalau nggak ada duit kan? Semuanya bisa pakai duit. Ya lanjut. Jadi waktu yang mau ngidupin pajak itu yang merah ini, gua dengan Wilson sempat ngubek-ngubek cari alamat yang punya. Buat minjem KTP-nya. Nggak nemu. 2 hari gua nyari nggak ketemu dengan Wilson. Ya udah ujungnya bagi nama aja, Ya akhirnya nembak aja udah lah. Iya, nembak aja lah. Bukan nembak sih, pakai jasa ini ya. Jasa ya. Jasa orang ketiga ya kan. Dan sebelumnya gua itu dia dari awal gua udah bilang gua buta tuli untuk Vespa di awal. Nah, setelah ngeliat BPKB-nya di awal itu, jadi kata bokap ini sebelumnya punya wali kota pertama Lampung. Gubernur Lampung. Gubernur wali kota gitu kata bokap. Gua nggak paham. Kalau Lampung gubernur lah. Wali kota itu Bandar Lampung. Iya, wali kota Bandar Lampung. Wali kota Bandar Lampung. Gua nggak tahu, lupa siapa namanya. Iya, nggak tahu juga gua. Iya kan. Jadi, wah, kalau gua tahu itu historinya, bakalan gua pertahanin itu. Karena yang mana? Yang merah. Oh, yang sekarang ini. 9, nah. Karena Vespa itu kan dari histori tuh. Nah, itu historinya. Gua udah bilang dari awal, gua buta tuli untuk Vespa. Kalau gua tahu itu ada historinya gini-gini, itu gua pertahankan bisa tinggi tuh. Ininya, lu pertahanin apanya maksudnya? STNK. BPKB-nya.
atas nama si itunya. Atas nama orang itu. Iya. Karena BBKB-nya itu historinya. Mantan wali kota Bandar Lampung yang sempat kehilangan Vespa. Enggak kehilangan. Oh, enggak kehilangan. Yang Vespanya sempat dijual, mungkin dia pas udah jadi wali kota ngapain pakai Vespa gitu kan. Iya. 5562A. Dulu platnya. Sekarang juga? Masih. Oh, seri 5 kan nggak ganti, nggak Hernopol. 7 dengan 8 kan Hernopol untuk motor. Itu gua nggak paham itu. 5 enggak. Jadi Vespa gue yang satunya yang tahun 78 ini kena Hernopol, makanya serinya 3 ABX ujungnya. Yang sekarang lu punya 3. Tahun 691, 781, satunya tahun 76 lagi di kawan. Lagi di restorasi. Enggak, dipakai kawan. Tahun 76. Itu plat BK. BK itu mana ya? Medan. Oh iya Medan. Iya Medan BK. BK Medan ya? BK Medan. Itu dengan kawan. Jadi lu ngambil di mana? Platnya jauh banget. Jadi waktu itu setelah gua lulus 2014 kuliah, gua sempet 2015 gua sempet jadi tenaga pendidik. Guru. Tenaga pendidik. Bukan guru. Bukan. Oke. Tenaga pendidik. Ya, tenaga gua yang dibayar. Iya. Oke. Nah, karena mendidik anak orang dibayar itu tenaga lo ya. iya, tenaga ya. Kalau jadi guru kan pahlawan insan cendekia sekarang. Iya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Itu dulu. Sekarang udah direvisi pahlawan insan cendekia. Makanya kalau zaman dulu guru tuh. Iya. Guru tuh banyak yang penghasilannya laporan. rendah. Iya. Karena pahlawan tanpa jasa. Makanya gua sempet jadi tenaga pendidik dan gua nggak mau disebut jadi guru. Karena kalau guru sebutannya dulu pahlawan tanpa tanda jasa. Gua nggak mau jasa. Mungkin karena lagunya siapa? Umar Bakri, ya kan? Nah, sekarang punya 3 berarti. Lu ikut komunitas? Waktu itu sempat ikut komunitas. Iya. Sekarang gua ada independen sih. Independen tuh artinya nggak ikut komunitas. Nggak ikut, ada kumpulan gue ikut. Kalau ada kumpulan di komunitas lain Vespa, gue bebas. Jadi gua kanan kiri atas bawah depan belakang gua memang komunitasnya macam-macam. Komunitas Vespa ini. Lumayan cukup banyak. Kalau kita udah selesai ya cerita yang soal Vespa, ini kan soal Vespa juga. Iya, enggak. Ini kan berkelanjutan nih ke step. Oh iya, udah lanjut yang tadi dulu deh, ya kan? Jadi dari 2011 2012 Vespa gua yang merah itu udah sempet gua benerin, gua restorasi lah. Sempet ditawar dengan orang 7 juta. 7 juta. Kalau harusnya lu udah untung sekitar harusnya 2 juta lah ya. Cuman kalau gue berpikirnya 7 juta gue nggak mungkin dapetin kayak gitu lagi. Oke. Jadi gue bertahan aja deh, gue nggak. Oke, udahnya kakak gue di 2014 dia keterima CPNS di Kota Bumi. Oke. Waktu itu motor dia fiction, jadi nggak dia bawa, dia di sana pakai ada motor dinas. Dia nggak suka, nggak tahu gua kenapa, mungkin di sana terlalu primitif orang-orangnya, jadi nggak talu pola pikir di sana itu. Jadi itu Kota Bumi kan kampung lu sih? Enggak. Lu Lampungnya kan? Bukan, gua Gunung Sugi. Gunung Sugi. Gunung Sugi. Bukannya satu, Lampungnya tuh Gunung Sugi sama Kota Bumi itu satu. Sama-sama Pubian apa kan? Abung ya? Sama-sama Abung kan? Sama-sama Abung, tapi beda. Iya udah. Tapi beda. Jangan ngomongin suku lah gitu. Oke. Jadi 2014 kakak itu terima PNS di Kemenkumham. Jadi sempat dia ngeluh masalah kendaraan, dia mau beli kendaraan lagi. Fiction itu biarin aja buat di sini. Dia tuh mau motor bebek, jadi sempat ngomongin jangan bebek lah, beli Vespa aja. Kalau nggak Vespa gua itu dibawalah Vespa gua. Waktu itu sempat dibawa yang merah itu. Jadi sempat di sana itu dia bawa ban belakangnya lepas. Lagi dibawa ban belakangnya lepas. Lepas.
ban belakangnya lepas. Dia sempat nelpon, itu kejadian di Bandar Jaya, dia mau pulang ke sini. Jam, ban belakang Vespa lu lepas lah. Vespa itu kan cuma sebelah sini doang yang ini kan bannya. Sebelah sini. Ban belakang sebelah kiri. Ban belakang sebelah kiri doang. Iya. Ban depan sebelah kanan. Oh, jadi nggak dua sisi kan? Nggak ada garpunya gitu loh maksud gua. Enggak. Mono, dia soknya mono kayak motor race itu kan. Iya. MotoGP ya. 2016 lu beli. Itu Vespa kakak gua. Di Terus? belakang apa sih Sabura ya yang itu ya. Terus Sabura ya. Yang di sini. Iya. Ada cucian. Jadi orang itu tuh dia main motor CB. Motor CB-nya rusak, jadi dia nggak ada duit buat benerinnya lagi. Dia ada Vespa. Jadi dengan gua omongin lah, lo ada Vespa, jual aja Vespa lo, kata gua kan. Berani berapa lo? Ya lo mau jual berapa? Dia mau jual 4 juta, 3 juta nggak dikasih. Ya udah 3,5 juta. Deal, ya udah. Jadi itu kondisi bagus tapi Vespanya atau udah mati, udah nggak hidup? Jalan, Vespanya jalan. Tapi nggak bisa dibilang bagus juga gitu, cuma sekedar jalan. Lumayan aja lah. Ya 3,5 juta murah dong berarti. Iya, di tahun itu, di tahun sekarang nggak dapet. Nah, iya kan? Dapat mungkin. Ya nggak, di tahun itu aja udah murah gitu loh. 2016 ya. 2016 3,5 juta murah kan? Itu kepepet. Iya. Dia kan gue bilang dia kepepet. Iya. Motor CB-nya itu kan dia. Nah, jadi ya udah bayarin dengan udah buat kaki kakak lah di sana. Sempat beberapa kali mogok. Jadi dengan kakak itu Vespa itu tinggalinnya pinggir jalan. Tinggalin udah, dia nelpon orang kantornya buat jemput, dah balik ke kantor. Sore dia pulang ngambil lagi, masih ada Vespa itu. Jadi dengan dia, waduh konyol banget tuh kakak itu. Jadi kalau mogok kakak lu kan bisa benerin tapi nggak bisa. Kalau mogok gimana? Ya di sana gua cari kawan yang ada di Kota Bumi. Yang anak-anak Vespa juga. Gua cari, ya udah. Minta tolong benerin lah. Dibawa ke bengkel, ada nama bengkelnya bengkel Ari, namanya Ari Kota Bumi di sana. Dibawalah ke sana dengan dia. Ya udah dibenerin. Dah, berapa kali aja sering banget itu dengan dia. Mogok tinggal. Nggak, kayaknya gua kalau gua punya Vespa juga mogok mendingan gua tinggal ya. Yang mau dibenerin juga apanya mau dibenerin ya kan. Makanya gua tuh nggak suka barang-barang klasik yang suka mogok, itu nggak suka gua. Jadi waktu itu dia nyerah lah dia. Udahlah. Pakai Vespa itu nyerah. Udah. Jadi gua lah sebagai adik yang prihatin, gua menguatkan dia. Udah nggak usah. Vespa itu dengan dia sempat ditaruh aja lah di kosannya. Dengan dia nggak dibawa. Karena mesinnya udah susah, nggak mau hidup. Jadi gue tahan, gue kesana, gue lepasin mesinnya, gue bawa ke Karang, gue benerin. Mesinnya aja gue Mesinnya bawa. doang? Mesinnya aja, bodinya tinggal. Dah, gue bawa, gue benerin. Udah gue benerin, gue bawa lagi ke Kota Bumi. Dah. Gue nggak tahu cara pakai dia gimana. Tapi selalu rusak. Rusak lagi dengan dia. Udah rusak, udah dengan dia. Tinggal dia pulang ke sini naik bis. Mana Vespanya? Ayo gue tinggal. Ngapa? Lu tinggal di mana? Di kosan. Ada males gue bawa Vespa lagi, nyerah lah dia. Udah nyerah lah dia. Ya udah bawalah ke Karang, pakai mobil ayah itu. Jadi bawa ayah itu sempat ada mobil dinas Kijang Jantan. Ya. Kijang Jantan, jadi itu mobil itu mengenaskan. Jadi dengan ayah itu ya udah ambil aja lah. Cuman ngambil kupon bensinnya aja. Ayah bawa mobil satunya. Mobil dinasnya taruh di rumah. Dia kupon bensinnya aja. Ambil kupon. Terus? Jadi dibawa lah dengan kakak itu sana, dengan kawannya. Dia ngajakin gua, jemput apa? Vespa lu ketahuan kamu. Buat jemput Vespa itu. Dibawa lah. Dan Kijang Jantan itu mogok juga jangan-jangan. Mogok sih enggak. Di kleman pintunya itu bocor lah. Jadi waktu hujan pakai jas hujan di dalam mobil.
Tahu gua mobil dinas tuh tahu Ya, Kijang yang warna itu. ungu. Iya, iya. Nah. Jadi bocor lah, jadi di dalam mobil pakai jas hujan karena netes dari sela-selanya itu kan, tap mobil Vespa tuh di dalam. Jadi udah nyampe di rumah ngoceh lah dia, pakailah dengan lo Vespa itu. Bener, iya, ya udah gua pakailah dengan gua. Jadi awal Vespa itu datang, gua lepas mesinnya, bodinya waktu itu udah ubahan. Dibuat retro tahun tua dengan kakak itu. Dari dasinya diubah, tepong itu bok kanan kirinya ya. Itu namanya tepong. Itu tepong yang kiri kanan tuh. Ya, oke. Tepong, palanya itu udah diubah jadi retro tahun 65. Retro tuh yang kayak mana? Yang bulat tuh. Jadi dengan dia sebelumnya itu udah diubah itu, beli palanya aja 600.000 waktu itu yang retro. Jadi sempet di orang bengkel itu, udah body lu tuh tambah aja dengan body gua. Ya lo pengen lo oriin nggak? Iya kata gua kan. Jadi nanti gua kasih body 66. Body 66 itu dasinya petak kotak. Dasi itu bagian mana sih? Hidungnya lo. Oh iya ya, yang bawahnya lampu. Di bawah lampu itu dasinya. Jadi kalau nih mana dasi itu yang mana? Oh ini. Ya. Ini biar tahu juga subscriber gue. Nih dasi itu yang ini nih. Ada logo Piaggio-nya, logo Waru. Oh ini. Piaggio tuh seri atau apa? Enggak sih, emang lambang kayak Yamaha kan ada lambangnya. Ini Vespa itu lambangnya Piaggio. Iya. Nah, kalau yang tahun 66 petak. Jadi gue sempet mikir 66 body, gue belum ada nih body ini nih. Yaudah gue ambil aja deh. Jadi gue ganti dek lantai. Ganti dek lantai itu habis 1,5 juta untuk gantinya itu ya. Lantainya itu gue buat supaya original lah. Vespa itu original lagi. Udah gue jadi bukan modifan gitu. Bukan. Udah gue buat, jadi nggak taunya Vespa itu serinya seri sprint punya seri. Kalau gua nggak paham nih. Nah kalau 61 sampai 61 63 itu VGLB. 64 65 VBB. Terus 66 itu VBC. VBC ada kodenya lagi 01, 04, 05 itu. Nah, terus di atas 66 lagi ada VLB. Nah, kalau VLB itu serinya seri sprint. Oke. Nah, kayak ini nih. Punya lu yang 69 tuh. Ini 78. 78 VLB. Oh, VLBI nomor rangkanya ya. Nah, nomor mesin Oh, VLBIM. Oke. Itu seri sprintnya. Nah, ya udah gue sempet gue bawa di waktu itu gue ikut komunitas di tahun itu, di awal gue main Vespa 2012 lah ya. Nama komunitas apa? Waktu itu ikut Sokem itu skuter owner klub mania. Skuter owner klub mania, SOCM ya. Oke. Gue udah keluar cuma dari itu karena ada konflik di dalam itu. Konflik internal. Gue pernah lihat lo pakai ininya juga, pakai rompinya. Nah itu jadi Vespa kedua awalnya abang lo yang make. Dan udahnya dia nggak mau lagi, ya udah gue yang make. Vespa ketiga lo beli tahun kapan? Di 2018 atau 19 ya, gue lupa. 18 itu yang ketiga tahun berapa? 76. Itu super VBC. Super itu yang kotak-kotak itu bukan sih? Sama kotak. Cuman kalau super dia lebih kecil, kalau sprint dia lebih besar. Oke. Entah itu di sayapnya, entah itu di tepongnya dia lebih besar. Kalau untuk sprint, kalau super dia lebih kecil. Jadi sekarang udah punya 3 Vespa. Masih mau nyari lagi? Masih sih. Cuman
entah kapan lah. Ada target utamanya juga. Sebenarnya nyari yang tahunnya, Vespa ini dari tahun berapa sih? 53. 53. Pernah lihat ada orang make tahun 53? Waktu itu ada di Lampung nih. Cuman nggak tahu punya siapa, nggak kenal. Cuman udah restorasi sih itu. Iya, tapi tahun pembuatannya 53. Dan ada yang tahun Nggak, ini kayak 69 ini aja ke sekarang berarti udah 69 ke 2020 itu berapa? 50 tahun ya? Ya. Iya, 51 tahun. Gila, tuaan motor lu daripada lu berarti. Makanya Vespa itu harus dirawat, dibelai. Iya. Cuma kalau udah mogok ya. Tapi Vespa lu sekarang masih sering mogok gak? Terakhir 2 minggu yang lalu paling di jalan waktu berangkat kerja aja putus seling, nggak mogok. Itu putus seling. paling sering tuh putus seling tuh. Nggak, baru sekali putus seling. Gue pernah bawa Vespa lu waktu itu. Ya kalau ketemu orang pasti Sahaya. iya kan. Ya. Dia ketemu orang Vespa, iya gue bilang apa, kenal aja enggak ya kan. Di tahun 2017 gue pernah jadi sekretaris acara itu KBSS, Apa itu? kumpul bareng skuter Sumatera. 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 Dulu di mana acaranya? Di Teluk, di Purgading. Purgading. Ya. Jadi waktu itu sempat sebelum menentukan tempat, Lampung kan jadi tuan rumah. Jadi Lampung jadi tuan rumah, ngundang Seluruh komunitas Vespa yang ada di Lampung. di Lampung. Lampung ya, dari Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Timur, Bandar Lampung. Jadi kita mau menentukan fixnya di mana di tempat. Jadi sempat waktu itu Kalianda, kita mau di pinggir laut. Jadi Kalianda, wah nggak ada, baru survei ya. Kalianda udahnya ke Lampung Barat. Kalau Lampung Barat kan di sana kan mungkin rutenya terlalu gimana dan bahaya juga untuk tamu-tamu yang mau datang. Di Kalianda waktu itu alasannya kenapa ya Kalianda lupa. Ujungnya fixnya di Purgading. Di Purgading sendiri itu pakai tempat itu nge-DP 15 juta. Itu nge-DP 15 juta itu ya dari semua komunitas kita Sum-suman. patungan. Emang nggak ada yang mau jadi sponsor acara? Iya ada, itu ada. Cuman kan sponsor belum mau ngasih kalau kita belum ada tempat. Oke. Iya kan? Makanya Purgading. Jadi waktu itu pakai Purgading dan itu pakai dari Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari. 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan waktu itu jadi sekretaris acara itu. Waktu itu sambil gua ngajar juga, jadi gua ya ngajar. Tenaga pendidik ya. Ngajar kan, mengajar tenaga pendidik. Jadi gua di situ pecah pemikiran. Pecah kongsi lah. Yang enggak pecah pemikiran aja. Oke. Yang gua buat proposal, surat izin segala macem. Jadi gua nyambi lah gitu. Ya kepegang semua. Ya kita mindset waktunya lah. Kita atur waktunya. Udah 2017 itu jadi sekretaris acara. Dan waktu acara pembukaan gua nggak hadir. Itu karena di tempat gua kerja waktu itu lagi ada acara juga waktu itu pembentukan LSP. Apa itu? Jangan pakai singkatan. LSP Lembaga Sertifikasi Profesi. Oke. Dan di situ gua sebagai asesor. Makanya pecah banget tuh waktu itu. Ya udah. Itu acara itu ngundang se-Sumatera. Jadi datang semua. Waktu itu dari NTT ada yang datang. Kan acara Sumatera, kok NTT datang? Itu kan hajatnya orang Sumatera. Oke, ngundang se-Indonesia. Tapi Dari panitianya Sumatera. Lampung. Dipilihlah Lampung. Nah, bukan dipilih Lampung sih. Kalau waktu itu sih
dia bergilir dari Aceh turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Oh, oke. Nah, jadi waktu itu yang dari Itu cuma SOCM aja atau semua komunitas skuter di Indonesia yang diundang tuh? Nah, enggak gini. Waktu di Lampung sendiri kan ada IP. IP itu apa? Ikatan Vespa Indonesia. Oke. Nah, jadi ada regionnya lah. Kan perwakilan, kalau pusatnya di Bandung IP. Nah, jadi siapa sih yang ikut keanggotaan di IP? Nah, yang ikut keanggotaan IP klubnya ini yang aktif dan yang nggak aktif, ada yang cuma proaktif. Jadi kan yang aktif klub-klubnya ini. Ya udah dipilih lah. Diundang lah. Jadi diundang, jadi sempat ada pemilihan siapa yang jadi ketua, sekretaris, bendahara segala macem lah, pokoknya sampai bawah ada yang humas segala macem. Udah ya terpilih lah ya dari klub Sokem itu. Nah itu pas acara itu se-Indonesia berarti diundang kan? Berapa orang yang datang? Berapa Vespa yang datang? Kalau untuk berapanya itu kurang tahu. Berapanya? 1000 ada? Itu kurang tahu. Tapi per gading itu nggak cukup. Lebih dong? 1000 lebih dong? Bisa jadi 1000 itu nggak bisa lebih karena per gading segitu luasnya. Entah itu yang lapangan, sampai dermaga sananya, sampai yang nggak, yang ujung sananya itu nggak cukup. Itu nggak cukup. Nah, dari kalau sepanjang komunitas jalan. skuter ini kan sekarang kan ada Vespa yang sekarang kan ya, Vespa yang Matic, Vespa gas. ya Vespa gas, udah nggak pakai engkol. Dia set. Tinggal pencet aja. Itu masuk ke klub, kalau misalnya mau bikin komunitas kayak misal SOCM, itu bisa juga mereka gabung situ. Atau ada khusus komunitas sendiri buat mereka gitu. Kan sama-sama Vespa. Kalau untuk itu sih, atau malah mereka nggak ya, punya komunitas? Punya sih, mereka mungkin punya. Cuman gue sih nggak tahu untuk komunitasnya di orang. Tapi ya kalau di orang gabung kita orang welcome aja. Dia mau gabung oke. Enggak ya oke, udah itu aja. Karena kalau kebanyakan anak Matic itu ya Cewek yang pakai. Satu cewek, dan ya kalau untuk yang Matic itu mereka merasa Vespa Matic itu lebih mahal. Jadi merasa ada gengsinya lah. Iya. Kayak gitu. Jadi ya kalau klasik. Dan memang harganya juga kan lebih mahal daripada motor Matic biasa kan. Iya. Karena kan ada yang kayak di Instagram tuh Vespa Matic cek, bapaknya yang beli, anaknya yang gaya, anaknya yang make, pacarnya yang gaya. Kan ada tuh yang kayak gitu kan. Itu paling murah itu 35 juta apa ya Vespa itu ya? Barunya? Iya. Vespa. Dan ada lagi kan yang mahal ini Primavera 95 juta pak, nyampe 175 juta itu. Harga Vespa itu? Yang Matic. Dan itu konyol. Sekarang kalau misalnya pasarannya Vespa yang Vespa lama ya, itu di angka berapa pasarannya sekarang? Kalau Vespa 63, kalau untuk di Lampung sendiri ya. Tahun 63 itu? Tahun 63, yang itu masih original dari BBKB-nya, itu ada kodenya. Kan susah nyari original sekarang. Dan itu ada kawan yang punya. Di BBKB-nya itu ada tulisannya Garuda 3. 3-nya Romawi. Itu ada 1. Bisa sampai berapa harganya? Dan sekarang harganya udah mulai gila, akhirnya sampai dengan 100 juta. Iya. 1 juta men. Barang lama yang sering mogok 100 juta. Dan kemarin ada di belakang Arjuna itu apa sih namanya? Belakang Arjuna itu mana ya? Ini ya? Gelael. Gelael. Belakang itu ada yang rel itu. Nah itu kemarin itu sempat ngelakuin Vespa S. Tahun berapa itu? Waduh, kalau untuk tahun ini kurang tahu tahun berapa. Itu nyampe orang dari Pulau Jawa yang ambil. Lakunya tahu nggak berapa? 400 juta.
400 juta. Dia bawa dari Jawa, dia bawa mobil, nyampe sini dia cek, tetap deal jadi, langsung dipretelin Vespa itu, naikin ke mobil sedan dia. Pertanyaan gua, kenapa orang mau ngeluarin duit sampai segede itu untuk satu unit Vespa gitu? Apakah pertama misal kayak sekarang kan RE King kemarin tuh sempat viral, yang nggak tahu lah viralnya karena beneran atau viral settingan kan? Itu kan karena RE King-nya ori semua. Nah, Vespa yang bikin mahal apa? Apa karena ori semua atau? Kita ngulang lagi. Kenapa mahal? Tadi kan sempat ngomong. Yeah. Karena hobi nggak ada batasnya. Itu hobi. Hobinya mahal, tapi nyusahin. hobi nggak ternilai. Ya enggak, pasti kan ada alasan tertentu lah kenapa orang mau beli gitu loh. Ya kayak misalnya dia juga kalau cuman gua hobi Vespa kan bisa aja nyari Vespa murah. Iya kan? Vespa murahnya sesuai dengan keinginan dia nggak? Lah iya, artinya kan bisa aja gitu loh. Kalau kurang apa tinggal gua modif, tinggal gua dandanin kan ya nggak nyampe 400 juta. Modif. Jadi kesan original udah nggak ada dong. Nah, berarti kan yang bikin dia mahal karena ori berarti. Iya. Karena nilai originalnya. Original dari mana sih? Nah, itu kan ada poin-poin itu. Entah itu dari BBKB, STNK, dari perintilan kecilnya, entah itu dari hand gripnya, dari mika lampunya, dari sound jok, dari mesinnya, dari keadaan bodinya kayak mana, itu ada nilainya semua. 400 juta, gila. 400 juta tuh. Itu sempat ada di Instagram tau. Kalau mau lihat nggak? Itu punya orang Lampung tuh. Iya. Coba lihat sih. Perintilan itu pecah pun ori. Ini langsung di sate. Dia bawa sedan. Bang, kenapa? Kok sedih banget? Ini abang yang jualnya? Iya. Ada merah-merah di sana ya? Dia bawa sedan langsung di sate. Asli, mantap nih. Sedih banget, Mas. Ya Allah. Gitu banget. Halo guys, akhirnya 400 juta nih. Ini yang beli 400 juta. Nah, 2 bulan dia nyari Vespa ini 2 bulan. Gila. sama cowok ganteng ya. Gua rasa abang nih sultan nih. Coba ini abang yang belinya nih. Kita jari unitnya akhirnya alhamdulillah dapat. Pak, baru beli Vespa 400 juta. Dia yang ngomong kan 400 juta dia beli unitnya. Vespa SS 90. 90 tuh tahun 90. Enggak, itu serinya aja. Ini harus sampai di sana dengan dia dirakit. Oh gila abang ini. Quote-nya, orang yang tidak punya mimpi tidak akan pernah melihat mimpinya kenyataan. Gila. Dia beli bukan harga yang murah, 400 juta, dan dia nyari itu dalam waktu 2 bulan dia bilang. Kalau dia mau nyari, ya dia nyari di luaran banyak, cuman kan nggak sesuai apa yang dia mau. Yang tadi orinya Originalnya dari semua part-partnya, jadi kan ngeliat sendiri tuh ada mika belakangnya sendiri yang udah retak dan pecah sompal, dan itu masih dipasang. Itu estetik originalnya. Ya. Itu dia. Makanya kalau dibilangin yang bilang orang yang bilang bahwa Vespa itu orang susah, orang miskin, orang nggak punya gini, coba deh punya Vespa, biarin tahu harga Vespa itu berapa dan part-partnya itu berapa. Poinnya tuh hobi itu nggak ada nilai ya. Hobi itu gila. Tak ternilai lah. Susah kita nilai hobi orang gitu ya. Gila.
Nah, kalau kayak lo sendiri, apa tuh hobi lo? Nah, hobi lo apa nih hobi lo? Gue bingung juga. Hobi gue jualan, men. Waktu itu sempet main burung kicau ya kita ya. Main burung kicau. Tapi udah pupus itu ya. Dulu aslinya cuma karena gue pengen jual bebek aja. Iya kan? Nemo. Sempet bangun pagi yang tadi nggak pernah bangun pagi, cuma mau mandiin burung. Mau jemur burung. Sama ngudak ini cupang. Waktu itu iya, kita kuliah main cupang sampai kita ngadu Oke. taruhan ya. Kita stop soal Vespa nih. Oke. Nggak, gue ngomongin Vespa gue kaget dengan harganya yang 400 juta. nyampe 400 juta itu. Dan kalau dipikir-pikir 400 juta bisa dapat mobil Iya, baru. buat gua nggak logis gitu kan. Buat gua nggak logis. Cuma ya itulah wah, kalau orang udah punya hobi gitu kan, ya apa aja bakal dia lakuin buat menggapai mimpinya. Dia pengennya apa gitu kan. Ya, itu dia quote yang terakhir tadi kan, ada quote-nya. Ide jangan takut untuk bermimpi. Iya. Ini nih, mimpi itu nggak akan bekerja kalau lu nggak lakuin. Oke. Iya kan? Masuk. Iya. Mimpi itu nggak akan bekerja kalau lu nggak lakuin.